Karimah, NIM T 2019-3115 dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tematika tentang pengelolaan siswa dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pengelolaan siswa atau bisa disebut dengan manajemen peserta didik. Karena kata manajemen kan sama dengan pengelolaan. Jadi untuk lebih memudahkan, pembahasannya tentang manajemen peserta didik. Kata manajemen dapat dimaknai sebagai pengelolaan dan pengaturan dalam sebuah instansi atau kelembagaan supaya lembaga tersebut bergerak maju secara efektif juga efisien. Sedangkan kata siswa, pengertian siswa mengandung pengertian yang sama dengan peserta didik. Nora Agustina memaparkan atau menjelaskan bahwa sebutan dalam peserta didik mewakili untuk sebutan siswa, murid, atau pelajar. Jadi, pengertian manajemen peserta didik adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan lembaga pendidikan dalam mengelola siswa mulai dari proses pendaftaran siswa hingga memastikan peserta didik lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Sama halnya seperti pendapat Eka Prihatin, menurutnya pengelolaan peserta didik atau manajemen peserta didik adalah segala hal yang berhubungan dengan siswa, pengaturan proses terhadap siswa, mulai dari siswa tersebut masuk hingga mereka lulus atau keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Karena hal tersebut, manajemen peserta didik diharapkan mampu menjadi fondasi terwujudnya peserta didik yang handal. Pengelolaan yang baik jelas akan memudahkan lembaga tersebut dalam menggapai tujuannya. Manajemen peserta didik memiliki peran sebagai subjek maupun objek dalam proses transformasi pengetahuan dan keterampilannya. Adanya hasil yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung atau sangat berhubungan dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, emosional, sosial, dan kejiwaan peserta didik itu sendiri. Keberadaan manajemen peserta didik ini sangat berpengaruh pada lembaga pendidikan. Dalam pengelolaan siswa dibutuhkan seni dan organisasi untuk mengatur siswa guna dapat mengikuti seluruh program kegiatan yang diberikan kepada pihak sekolah. Karena maksud dari manajemen siswa itu bukan hanya dituntut untuk menjalankan administratif saja, tetapi juga ikut serta mengembangkan, membangun bakat siswa, minat dan kemampuan yang ada dalam siswa tersebut. Seperti hanya yang diungkapkan oleh Mulyasa, manajemen peserta didik atau pengelolaan siswa merupakan salah satu hal bidang operasional manajemen berbasis sekolah. Manajemen peserta didik merupakan serangkaian proses, kegiatan, juga pembinaan yang dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus terhadap semua peserta didik. Manajemen siswa sebagai suatu layanan yang memfokuskan atau memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa, baik di luar maupun di dalam lembaga, baik di luar lembaga maupun di dalam lembaga. Dengan adanya pengenalan, pendaftaran, seperti layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia siap terjun dalam dunia masyarakat, sampai ia matang di lembaga pendidikan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Konsep dasar dari manajemen peserta didik mempunyai tujuan dan fungsi bagi peserta didik untuk meningkatkan pandangan dalam pengetahuan, juga keterampilan dalam urusan mengembangkan kecerdasan, serta mengarahkan minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Pengelolaan siswa adalah suatu hal bidang operasional yang utama dalam kerangka manajemen sekolah atau madrasah. Tujuan adanya manajemen peserta didik adalah mengurus, menyusun kegiatan-kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur dengan
kegiatan tersebut mendukung proses pembelajaran dan tercapainya tujuan di suatu lembaga pendidikan tersebut, entah itu sekolah ataupun pesantren. Dalam pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, sehingga dapat berkontribusi untuk tercapainya tujuan lembaga pendidikan secara menyeluruh. Pandangan secara umum, manajemen peserta didik berkedudukan sebagai sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin dari berbagai aspek, baik itu dari sisi individualitasnya, aspirasi, sosial, kebutuhan dan aspek potensi siswa lainnya. Sesuai dengan pandangan Imron, Burhanuddin mengartikan tujuan dari pengelolaan siswa adalah mengatur serangkaian kegiatan siswa guna untuk kegiatan tersebut mendukung proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Susunan pembelajaran di lembaga pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, dan tertib, sehingga bisa memberikan kontribusi dan mudah tercapainya tujuan sekolah, juga tujuan pendidikan secara totalitas. Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik yaitu mengatur semua aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan siswa agar dapat berjalan secara optimal serta mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang berkaitan dengan minat, bakat, serta kebutuhan yang penting lainnya. Selain itu, manajemen peserta didik di lembaga pendidikan juga berfungsi untuk membantu semua anggota staf maupun masyarakat untuk memahami kemajuan di lembaga pendidikan. Kualitas, mutu, dan martabat suatu lembaga pendidikan tergambar pada sistem yang berada di lembaga pendidikan tersebut. Mengembangkan semua kemampuan anggota sekolah untuk lebih terampil, terlatih, dan profesional. Yang selanjutnya yaitu tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik dari peserta didik. Yang kedua, mengarahkan dan mengembangkan potensi kemampuan umum atau kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik. Yang ketiga, mengarahkan, menyalurkan aspirasi, dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu membantu peserta didik untuk mencapai kebahagiaan hidup dan dapat membantu terwujudnya cita-cita dari peserta didik. Fungsi pengelolaan peserta didik secara khusus yaitu yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan individual peserta didik, merupakan fungsi peserta didik agar menggali atau mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya secara optimal tanpa banyak terhambat. Misalnya, kemampuan umum, pengetahuan, dan kemampuan khusus, bakat atau minat, juga kemampuan-kemampuan yang lainnya. Fungsi yang kedua yaitu bertepatan dengan pengembangan fungsi sosial siswa guna memudahkan sosialisasi dengan teman sebaya, sosialisasi dengan orang tua, sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Fungsi ini berhubungan dengan hakikat manusia yang sejatinya, yaitu makhluk yang sosial. Fungsi yang ketiga yaitu sesuai dengan proses penyaluran aspirasi, harapan, dan impian peserta didik, guna peserta didik memiliki wadah untuk menyalurkan bakat, hobi, dan minatnya, karena hal ini dapat mendorong terhadap perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dan fungsi yang terakhir, fungsi yang keempat, yaitu fungsi yang sejalan dengan proses pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan siswa atau peserta didik itu sendiri. Agar tujuan dan fungsi manajemen peserta didik dapat dilaksanakan, dikembangkan dengan baik, maka penting memperhatikan prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Pertama yaitu siswa patut berperan sebagai subjek, tidak hanya berperan sebagai objek. Yang kedua, suasana dan kondisi siswa sangat bermacam-macam, sangat beragam. Dapat dilihat dari minat siswa, kondisi fisik, sosial, ekonomi, kemampuan intelektual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, siswa hanya akan merasa termotivasi atau terdorong untuk belajar jika mereka memiliki antusias dan menyenangi apa yang telah mereka diajarkan. Yang keempat, pengembangan kemampuan
potensi siswa tidak semata-mata menyangkut bagian ranah kognitif saja, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik. Semua aktivitas kegiatan yang berada di sekolah tentu tidak terlepas dari tujuan mengupayakan dan membantu siswa untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa tersebut. Implementasi penerapan dalam mengembangkan kemampuan atau potensi tersebut tidak terlepas dari kehendak dan kemampuan siswa sendiri untuk melakukan program kegiatan di lembaga pendidikan. Untuk bisa mengadakan kegiatan yang mewajibkan siswa dapat ikut serta melalui program-program yang ada di lembaga tersebut, amat dibutuhkan strategi atau cara, baik itu dari kepala sekolah, untuk menciptakan suasana yang nyaman agar siswa bisa secara optimal mengikuti serangkaian kegiatan yang ditawarkan oleh pihak lembaga pendidikan. Oleh karenanya, ruang lingkup manajemen siswa bukan hanya terfokus pada pencatatan saja, tetapi memiliki bagian-bagian yang luas atau bagian-bagian banyak. Antara lain misalkan membantu peserta didik dalam menggali mengembangkan potensi tiap diri individu peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Model perencanaan pengelolaan peserta didik. Contoh pertama, perencanaan strategis dasar. Contohnya dengan mengidentifikasi, mengenali sebuah arah tujuan dari suatu lembaga pendidikan. Kedua, perencanaan rancangan penyelenggaraan skenario. Yang ketiga, perencanaan penyelarasan dan penyeimbangan. Model ini dapat digunakan untuk lembaga yang harus menyesuaikan rancangan strategi pihak lembaga atau hal-hal yang berhubungan dengan efisiensi internal. Yang keempat, perencanaan berdasarkan isu bahasan. Organisasi yang berpengalaman umumnya menggunakan model yang lebih luas, komprehensif, dan efektif. Yang kelima yaitu perencanaan pengorganisasian diri dengan langkah-langkah. Yang keenam, perencanaan terpadu. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai pengelolaan siswa dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren. Ada dua macam pendekatan yang ada di dalam manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih mementingkan peserta didik agar pada segi administratif. Wujud pendekatan ini dalam pengelolaan peserta didik secara operasional, contohnya mewajibkan kehadirannya di lembaga pendidikan, tingkat disiplin yang tinggi, terus memperketat kehadiran siswa, mengerjakan tugas-tugas yang wajib diselesaikan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengutamakan kesejahteraan siswa. Menurut pandangan pendekatan ini, siswa akan lebih baik jika siswa akan belajar dengan baik jika siswa tersebut merasa senang dan leluasa dalam mengembangkan kemampuannya atau potensinya. Maksud dari kedua pendekatan ini atau jika saling dipadukan satu dengan lainnya untuk mengambil keputusan di mana siswa diharuskan untuk menjalankan administrasi yang telah diputuskan sebelumnya oleh pihak lembaga pendidikan. Di samping itu, siswa diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, namun pihak lain juga siswa disediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren adalah salah satu bentuk peningkatan mutu pendidikan. Esensi dari manajemen sekolah, madrasah, dan pesantren yaitu otonomi lembaga pendidikan yang diberi kewenangan penuh atau diberi kelonggaran untuk mengatur jalannya proses pembelajaran dengan melibatkan banyak pihak. Salah satu pola pendekatan pengelolaan manajemen madrasah atau sekolah dan pesantren memiliki tujuan yang sama, yakni memandirikan atau membuat
daya semua pihak lembaga pendidikan dengan adanya ketidakterikatan untuk peningkatan ukuran kualitas mutu. Artinya, lembaga ini diberikan kewenangan yang penuh. Manajemen berbasis madrasah merupakan salah satu upaya untuk menggapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Manajemen berbasis sekolah, madrasah juga memberikan peluang kesempatan bagi semua warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru, atau bahkan siswa, untuk memberikan gagasan, ide, atau inovasi bagi lembaga pendidikannya. Dalam rangka menghadapi tuntunan masyarakat, lembaga pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, atau pesantren, perlu bersifat fungsional. Lembaga pendidikan sebagai salah satu wadah dalam menampung masyarakat untuk menghadapi kemajuan arus perkembangan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.